Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahmania Taufik, Husnul Khotimah, dan Anisa Minal Jannah. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Pemikiran Akidah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqi al-Din Abu al-Abbas Ibnu al-Syaikh Shihab al-Din Abi al-Mahasin Abdul al-Halim Ibnu al-Syaikh Majid al-Din Abi al-Barakat Abdul al-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdul Allah Ibnu Abi al-Qasim al-Khudri Ibnu Muhammad al-Khudri Ibnu Ali Ibnu Abdul Allah. Ia lahir di kota Haran yang terletak di daerah Mesopotamia pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal 661 Hijriah karena mereka bermaksud menetapkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan meneruskan perjuangannya. Ibnu Taimiyah tutup usia pada tahun 728 Hijriah atau 1329 Masehi pada usia lebih kurang 66 tahun. Pemikiran dan ajaran Ibnu Taimiyah. Sholat di samping kuburan dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula dia menganggap ziarah dan pergi ke makam-makam mulia para wali dengan tujuan untuk melakukan ibadah di tempat tersebut seperti iktikaf, berdoa, membaca Al-Quran juga dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan perbuatan yang batil. Semua hadis tentang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW dianggap dhaif dan lemah, bahkan dianggap bohong. Jika seseorang berkata kepada orang yang telah meninggal, bantulah aku, syafaatilah, menangkan atas musuh-musuh, dan semisalnya, di mana hanya Allah yang memiliki kekuatan, maka hal tersebut dianggap telah musyrik. Jika seorang melakukan hal tersebut, dia harus segera bertobat. Jika tidak bertobat, maka darahnya halal dan wajib dibunuh. Berbagai perayaan dan peringatan harus sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti syariat Islam, bukan malah membuat bid'ah dalam hal tersebut. Acara-acara perayaan dan peringatan dianggap seperti perbuatan orang-orang Kristen yang telah melakukan perayaan untuk berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bersumpah kepada selain Allah itu bertentangan dengan syariat Islam dan dilarang dalam Islam. Semua yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama salaf itu adalah benar. Meskipun hal tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan hal-hal yang jasmani atau serupa dengan makhluknya, maka hal tersebut tidak masalah karena kelaziman dari kebenaran ialah kebenaran juga. Pemikiran akidah Ibnu Taimiyah terbagi menjadi 7, yaitu 1. Iman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kehidupan setelah kematian, dan qadar, baik dan buruknya. 2. Ahlus sunnah wal jamaah merupakan kelompok umat Islam terbaik, sebagaimana umat Islam merupakan umat pemeluk agama terbaik. 3. Agama dan iman adalah ucapan dan perbuatan. 4. Hati dan ucapan tidak mencela para sahabat Nabi. 5. Tarikah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikuti sunnah Nabi, baik lahir maupun batin, dan tidak mengikuti jalan yang ditempuh sahabat muhajirin dan ansyar yang masuk Islam pada awal perkembangannya. 6. Mempercayai karamah para wali Allah. 7. Amar makruf nahi munkar.
Biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Ia dilahirkan di Uyainah, suatu daerah di Najd, salah satu kota terpencil di Saudi Arabia. Tahun 1115 Hijriah, 1703 Masehi. Pada waktu kecil, Muhammad bin Abdul Wahab dididik dan dibesarkan oleh ayahnya, Abdullah bin Sulaiman. Ayahnya seorang ahli fikih dan menjadi qadhi di daerahnya. Ayahnya menganut mazhab Hanbali. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang pemimpin yang dengan aktif berusaha mewujudkan pemikirannya. Ia mendapat dukungan dari Muhammad bin Saud dan putranya Abdul Al-Aziz di Najd. Paham-paham Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian mulai tersiar itu bertambah kuat, sehingga di tahun 1773 Masehi mereka dapat menduduki Riyadh. Kemudian pada tahun 1787 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia, tetapi ajaran-ajarannya tetap hidup dengan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahhabiyah. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan, di antaranya a. Hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Ijtihad ulama bukan merupakan sumber. B. Taklid kepada ulama tidak diperbolehkan. Dan C. Pintu ijtihad tidak tertutup tetapi terbuka. Pemikiran akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana dikatakan juga Ibnu Taimiyah, di dalam akidah tauhid murni ada 3 aspek pokok, yaitu 1. Tauhid rububiyah, yakni pengakuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang merupakan Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur, serta perencana hidup dan mati seluruh makhluk. 2. Tauhid al-asma wa al-sifat, yakni terhadap apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya tentang nama dan sifat Tuhan sebagaimana yang terdapat dan tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa dilakukannya tamsil, takwil, tasbih, maupun taktil. Tuhanlah yang lebih mengetahui tafwid tentang masalah ini. 3. Tauhid ibadah, yakni menegaskan Allah di dalam segala bentuk peribadatan dan ketaatan tanpa membuat perantara, tasawuf. Tauhid ibadah ini disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.